Terus saged gedhekno nggih. Tambahi. Nggih. Gedhekaken nggih. Cek 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 nggih. Sip. Wala hadirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan, serta masyaallah matur suwun, serta dicintai oleh Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita tetap ditakdirkan sehat walafiat lahir batin dan tetap dalam keadaan istiqomah. Mudah-mudahan sampai di akhir hayat kita dan dikembalikan kehadirannya dalam keadaan husnul khotimah. Kita juga wajib bersyukur hadirin. Alhamdulillah, rupanya tahun ini kita akan ditutup usia umur kita sampai akhir tahun 2022. Tinggal sehari besok, insya Allah lusa kita sudah tahun depan. Mudah-mudahan hadirin kita tergolong di dalam ungkapan man kana yaumu khairon min amsi wa huwa rabih. Orang yang di hari ini lebih baik dari kemarin serta hari esok lebih baik dari ini, dialah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita terus meningkat kebaikan kita, sekalipun tidak terlalu menanjak tetapi pasti, pelan tapi pasti. Upayakan seiring dengan semakin tambahnya umur usia ini, usia kita tambah memang, terlagi tambah lagi, tapi ketahuilah bahwa wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Kita berkurang umur kita, persediaan umur kita berkurang, dan kita semakin dekat hadirin dengan ajal kematian kita. Jadi setiap saat kita itu melaku mundur. Nah, oleh karena itulah hadirin seiring dengan semakin habisnya kesempatan kita, mari kita tingkatkan muhasabah kita, evaluasi diri kita. Sudahkah di tahun 2022 ini kita bisa menjalankan seluruh yang diperintahkan oleh Allah, yang kecil lebih-lebih yang besar, yang sunnah lebih-lebih yang wajib, yang ringan atau yang berat, ini kita evaluasi. Sebaliknya, sudahkah kita bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah? Hadirin, kalau mungkin masih kurang, mari nanti masuk di tahun 2023 kita semakin giat, semakin jungkung ibadah. Tidak ada harapan lain yang lebih kita harapkan selain bisa kembali ke hadirat Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah ini hadirin tidak datang dengan ujuk-ujuk, kita upayakan. Kata beliau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu dimatikan
dalam keadaan kebanyakan yang dia lakukan biasanya. Lek biasanya api itu kan macamnya banyak gitu. Masuk rajin berjamaah, banyak baca Al-Quran, banyak zikir, banyak sedekah dan lain sebagainya. Kalau kita biasa itu, insya Allah matinya dalam keadaan seperti itu. Namun sebaliknya kalau biasanya buruk, jelek, maka matinya juga dalam keadaan naudzubillah. Karena itu mari kita biasakan baik supaya nanti kita mati kita juga dalam keadaan baik. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan kekuatan serta maunah oleh Allah Ta'ala memasuki tahun 2023 lebih baik daripada tahun ini atau bahkan tahun sebelumnya. Kemudian hadirin, kita lanjutkan sholawat salam mudah-mudahan terlimpah kepada baginda junjungan kita yang sudah banyak memberikan teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa mengamalkan sesuai dengan perintah beliau, sesuai dengan kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita betul-betul bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini, masuk ke bab 55. Babu fadli zuhdi fid dunya, bab menerangkan keutamaan zuhud fid dunya di dalam materi urusan duniawi atau kenikmatan dunia. Zuhud ini artinya bukan meninggalkan sama sekali gitu, tapi kita hanya memerlukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam rangka jihad, memperjuangkan memerangi hawa nafsu kita, membela kebenaran menuju kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wal hissi juga perintah alat taklili minha. Kita tidak terlalu memperbanyak urusan-urusan duniawi. Wa badlul fakri, dan malah ada yang mengatakan lebih utama dalam keadaan fakir. Fakir itu butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Ini kalau kita baca semua kayak Allah berfirman di antaranya ini surat Yunus 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama masalu hayatid dunya, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kamain. Allah yang membuat perumpamaan ini seperti air hujan maksudnya. Anzalnahu minas sama, yang aku turunkan dari langit kata Allah. Faktalata, kemudian air itu tumpah di bumi. Dengan air itu maka bumi bisa menumbuhkan nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan bumi, macamnya banyak banget gitu. Dan hebatnya satu tempat bumi itu manakala tumbuh-tumbuhan, satu tempat misalnya tumbuh 5 macam tumbuh-tumbuhan, ada rumput, ada tanaman berupa pisang, ada pepaya, ada tela, ada cabai. Satu tempat itu bisa menghasilkan buah yang bermacam-macam baik jenis maupun rasanya. Coba hadirin. Sekarang yang lebih mudah kalau kita membuat pot saja misalnya, di pot yang agak besar. Di pot itu kita tanami ada pepaya misalnya, ada cabai, ada tomat. Tempatnya satu, mungkin rabuknya, medianya juga satu, tetapi begitu menghasilkan buah rasanya berbeda-beda. Masya Allah, begitu hebatnya kemampuan Allah Ta'ala itu. Jadi dengan air tadi kemudian menumpah di dalam bumi, numbuhkan tumbuh-tumbuhan, mimma yakulun nas wal an'am, dari kebutuhan yang dimakan oleh manusia, wal an'am dan binatang. Hatta idza khadatil ardu zukhrufaha,
sehingga semakin lama semakin sempurna pertumbuhan dan penghasilan tumbuh-tumbuhan itu. Wazayyanat, dan semakin menawan nggih. Tumbuh-tumbuhan itu buahnya bagus gitu, nyenengno nggih, mengepingini. Wadzana ahluha, dan orang yang memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan ini menyangka annahum qadiruna 'alaiha, seakan-akan dia mampu untuk menciptakan yang kayak gitu tadi itu, padahal bukan dia yang menciptakan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu ketika datang amruna, urusan kami, persoalan kami, azab kami karena karena kezaliman pemilik tumbuh-tumbuhan ini, lailan au naharon, datang persoalan dari Allah atau kutukan dari Allah, baik di malam atau di siang hari, fajalna hasidan, tiba-tiba tumbuh-tumbuhan tadi menjadi seperti akan mati, kayak sudah habis dipanen padahal belum. Kalam tagna bil amsi, seperti tidak pernah terjadi hal yang menawan kayak tadi itu. Kadzalika nufasilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah aku buat tamsilan ini untuk orang-orang yang pandai mengambil pelajaran. Jadi hadirin, kehidupan dunia itu hakikatnya seperti itu. Begitu kita sedang berada di roda yang di atas, masya Allah, kayak kita tidak akan mengalami kesulitan. Tetapi begitu berputar rodanya menjadi di samping apalagi di bawah, seakan-akan kita tidak pernah mengalami kemewahan itu. Ini terdapat di dalam surat Yunus ayat 24. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Luhur berfirman, wadrib lahum masalah hayatid dunya. Ini banyak sekali hadirin yang hampir sama isinya. Sama. Kama in anzalnahu minas samai fahtalato bihi nabatul ardi fa asbaha hasiman. Sama. Coba kita lanjutkan. Sampai sini tadi sama ini. Kemudian kita lanjut yang di sini. Qala ta'ala i'lamu annamal hayatid dunya. Niki nggih sik padha. Ketahuilah wahai manusia bahwa kehidupan dunia itu laibun, hanya semacam permainan saja. Bukan sesungguhnya. Kehidupan sesungguhnya adalah nanti yang di akhirat. Walahun, dan hanya semacam senda gurau. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun, dan untuk bermegah-megahan, bersenang-senang. Bainakum, di antara kamu sekalian. Watakasurun, dan berlomba-lomba fil amwali, di dalam memperbanyak harta. Wal aulad kama saligoisin, seperti tadi itu air hujan. Ajabal kufar, air hujan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan orang-orang kafir. Nabatu sumaya hiju fataru musfara, tidak lama tumbuh-tumbuhan itu akan menjadi menguning bahkan mengerim, kayak tidak terjadi sebelumnya. Wa fil akhirati adzabun syadid, semua itu nanti di akhirat akan menimbulkan adab yang pedih. Kenapa? Karena orang yang memiliki harta banyak tidak digunakan untuk takarrub, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mata, tidaklah lain kehidupan dunia ini kecuali mata itu kesenangan, al-ghurur, yang menipu. Orang kalau tidak pandai mengambil pelajaran dari kehidupan dunia itu berarti dia tertipu. Dunia ini sebetulnya diberikan oleh Allah hanya digunakan sebagai fasilitas, sarana untuk mendekatkan diri, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang tidak pandai mengambil pelajaran, dia akan menjadi tertipu dengan dunia itu. Wa qala ta'ala, dan Allah yang wakai banget ini ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Zuyina linnasi hubus syahwati minan nisa. Manusia itu dihiasi senang mengikuti hawa nafsu. Minan nisa'i, bagi laki-laki kepada perempuan, dan demikian pula sebaliknya.
itu diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk hiasan saja. Wal banin wal qanatiri, anak-anak yang banyak. Kalau dulu memang orang berbangga-banggaan dengan anak yang banyak, hadirin. Lain persoalannya dengan sekarang. Wal qanatirul muqantari, dan harta yang apa? Berlipat-lipat, menumpuk-numpuk, minadz zahabi, baik yang berupa dari emas, wal fiddah, dan emas putih atau perak, wal khaili al musawamati, dan kendaraan-kendaraan yang mewah. Semuanya diciptakan Allah apa? Untuk menghiasi hawa nafsu manusia. Wal an'am, dan peternakan yang banyak. Wal harsi, dan apa ya, perkebunan, sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya, semua itu adalah kehidupan kekayaan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, hanya orang-orang yang senantiasa ingat Allah dan menggunakan semua ini tadi untuk fasilitas sarana mendekatkan diri kepada Allah, dialah yang akan kembali kepada Allah di tempat yang sangat mulia. Ali Imran 14, nanti bisa dibuka kembali. Banyak masih ada lagi, hadirin. Wa qala ta'ala di surat Fatir, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janjinya Allah itu hak. Hak itu tidak seperti janji kita. Allah mengatakan apa saja itu pasti terjadi, pasti adanya. Kalau Allah akan melipat gandakan harta yang kita infakkan, pasti, hadirin. Kalau Allah akan mengutuk bagi orang-orang yang durhaka, orang yang syirik, semuanya akan terjadi. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, karena itu jangan sekali-kali kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Hadirin, ini kalau di surat Luqman itu ada lagi hampir sama nggih. Wala yaghurrannakum bilal ghurur. Bunyinya gini, wattaqu yauman la yajzi nafsun an nafsihi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'an. Ingatlah manusia, nanti di hari kiamat akan terjadi satu masa, satu hari, satu waktu yang tidak akan ada pertolongan, baik dari orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya, suami kepada istrinya, dan demikian pula sebaliknya. Tidak ada pertolongan sama sekali, melainkan dari amalnya masing-masing. Nah, supaya kita tidak tertipu, tidak mengalami penyesalan nanti di hari seperti itu, maka kata Allah ini tadi, fala taghurrannakumul hayatud dunya, karena yang membuat manusia tertipu tidak berbuat kebaikan yang banyak, tidak mencari bekal, itu karena tertipu oleh kehidupan dunia, menipu, lupa. Saya kadang-kadang prihatin, hadirin, melihat orang yang cari maisha, cari ekonomi. Kayak ada yang mohon maaf ngayuh becak, ada yang pokoknya jenis itu lah nggih. Ada yang jaga napa nek wong nek arane polisi cepek ngoten niku. Nggih. Sebagainya, macamnya banyak. Hadirin ngoten niku direwangi, gak Jumatan. Coba. Wis ning donya sengsara, uripe kaya ngono nggih. Terus gak salat. Apa itu? Tertipu dia berarti. Apa yang akan diharapkan? Makanya hadirin, kita pernah menyampaikan manusia yang hidup ini hanya ada empat golongan. Hanya ada 4. Dan ini kita harus cerdas. Ada orang yang sa'idun fid dunya, istilahnya sakyun fil akhirah. Sa'id itu artinya beruntung, berhasil. Ana wong di dunia ini masya Allah mewah. Semuanya bukan hanya sekedar tercukupi, tapi berlebih-lebihan. Hartanya, pokoknya mewah sekali. Sayang semua itu tidak digunakan untuk mengenal Tuhannya. Gak ngerti sapa sing ngekeki, tidak beriman dia. Dia tidak beribadah, jangankan bersyukur, beribadah saja enggak. Jadi artinya dia hanya kehidupannya seperti naudzubillah Fir'aun misalnya, Namrud, Qarun. Akhirnya apa? Dia hanya senang di dunia, tapi sakyun fil akhirah, di akhiratnya celaka. Di dunia dia mewah, di akhiratnya celaka, karena
hartanya tidak digunakan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Yang kedua ini yang harus kita upayakan nah iso. Orang yang fid dunya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang seperti Allah ajarkan kepada kita setiap habis sholat dia berdoa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nang dunya niki berhasil sukses karena dia juga menggunakan akal pikirannya untuk beriman kepada Allah Ta'ala, maka kekayaannya digunakan untuk mengabdikan dirinya kepada Allah sehingga matinya mati dalam ridha Allah, matinya husnul khotimah, sehingga di samping di dunia dia sa'adah, di akhirat juga sa'adah. Ini yang menjadi cita-cita kita. Kalau bisa kalau tidak bisa itu minimal jadilah yang ketiga, orang yang sakyun fid dunia tapi sa'idun fil akhirah. Di dunianya pas-pasan mungkin atau ya kekurangan, tapi dia tidak pernah melunturkan keyakinan, akidah dan imannya, selalu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah hadirin, golongan yang ketiga ini sekalipun di dunia mungkin tidak terlalu mewah wis sembarang wis pas-pasan, tapi imannya tinggi, takwanya tinggi, amalnya banyak, sehingga sekalipun dia di dunia tidak patek mewah, tapi di akhiratnya lah ini paling tidak kayak gini. Karena itu bagaimanapun kita alami dunia ini, wajiblah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kiranya supaya menjadikan kita semakin dekat kepada Allah sehingga nanti di akhiratnya dia bisa sa'adah. Jangan sampai yang keempat ini sakyun fid dunya, sakyun di akhirat, celaka di dunia, celaka di akhirat. Ning donyane miskin, ning donyane serba kesulitan, wis gak beriman pisan, gak sholat pisan, gak poso pisan, terus opo sing diarep-arep diri. Nah ini jangan sampai terjadi di golongan yang keempat ini. Paling tidak jadi golongan yang ketiga, syukur kalau bisa yang kedua. Ini cita-cita kita. Baik. Jadi janganlah sekali-kali dunia ini berapapun yang kita terima, yang kita miliki, membuat kita tertipu sehingga nanti kembali ke hadirat Allah Ta'ala kita tidak punya bekal yang cukup untuk melaporkan diri kepada Allah Ta'ala. Baik, ini surat Fatir Yang selanjutnya waqala ta'ala, ini surat At-Takasur nih. Alhaqumut takasur, telah melalaikan at-takasur karena perbanyak-banyakan harta. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu dimasukkan. Ini kebanyakan manusia disinggung oleh Allah Ta'ala. Manusia hanya menuruti keinginannya, mengumpulkan dunia yang sebanyak-banyaknya. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, orang kalau cerdas dunia itu digoleki kadang-kadang direwangi meninggalkan ibadah, sakit sibuk gak sholat dan seterusnya. Padahal lek mati lho sing digawa bukan dunianya. Ini orang kalau cerdas mesti mikir ngoten iki. Direwangi mati-matian, siang dibuat malam, malam dibuat siang. Katanya orang Jawa, ndas digawe sikil, sikil digawe ndas. Pokoknya wis mati-matian oleh nyambut gawe. Sampai lali ibadah. Gak eling delek mati, jeketek gletak, harta yang dibelani mati-matian sama sekali tidak ada yang dibawa. Padahal yang dibawa itu amalnya. Karena itulah hadirin, orang kalau tidak ingat ini maka dia tidak berupaya untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Ta'ala. Kalla saufa ta'lamun, kata Allah Ta'ala. Jangan, nanti kamu akan melihat akibatnya. Orang kalau hanya berlomba-lomba mengumpulkan harta, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, itu nanti akan mengalami penderitaan. Kamu nanti akan mengetahui akibatnya. Sumakala saufa ta'lamun, diulangi oleh Allah. Sekali lagi jangan kayak gitu, nanti kamu akan merasakan akibatnya. Kalau la ta'lamuna ilmal yakin, nanti lewes mati, yakin itu mati, kamu akan mengetahui akibat daripada apa yang kau lakukan di muka bumi ini. At-Takasur ayat 1 sampai 5. Ini kita semuanya insya Allah sudah pada hafal.
Seana maneh wa qala ta'ala wa ma hadil hayatud dunya illa lahwun. Tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau, permainan saja, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Wala ibun, dan permainan saja. Tetapi wa inna darul akhirata, kehidupan akhirat itulah lahwal hayawan. Hayawan ini bahasa lainnya kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itulah adalah nanti yang di akhirat. Di sekarang ini lek wong Jawa ngomongin apa kayak wong mampir ngombe dalam satu perjalanan panjang. Dia berjalan yang cukup lama, kemudian merasa capek dan haus, dia singgah untuk melepas dahaga dan melepas lelah sejenak. Tahu wong leren mampir-mampir kan sejenak. Lah kehidupan dunia ini dibanding dengan kehidupan akhirat itu masya Allah seperti itu. Nanti kita akan ketemu hadirin riwayat yang menerangkan bahwa satu ketika Nabi mengajak para sahabatnya jalan-jalan, istilahnya sekarang di pinggir pantai laut lepas. Setelah sampai sakjane Nabi bermaksud ingin memberikan pelajaran termasuk kepada kita. Sesampainya di pinggir laut yang lepas yang tidak kelihatan pinggirnya itu, Nabi mencelupkan jari-jarinya, celupkan. Terus diangkat. Kata beliau, kau tahu berapa perbandingannya air yang melekat di tanganku ini, di jariku dengan yang ada di lautan? Kan tidak ada bandingannya toh. Orang kalau cerdas itu mikirnya kayak gitu. Kehidupan dunia itu hanya bagikan air yang melekat di jari-jarinya Nabi tadi itu. Sementara kehidupan akhirat tidak ada pinggirnya, ya di laut lepas itu tidak ada habisnya. Apa khalidina fiha. Nah, itu kalau orang yang beruntung dia di surga kan berarti selama-lamanya di dalam surga. Sebaliknya kalau celaka, masya Allah, naudzubillah. Ini terdapat di dalam surat Al-Ankabut. Wa amal hadis wal ayatu biya bikasiratun masyuratun. Ayat yang berkaitan dengan ini peringatan kehidupan dunia luar biasa banyaknya. Sekarang dicukupkan sampai di sini oleh mu'alif pengarang kitab ini, Imam Nawawi. Kemudian kita pindah kepada ahadisu fa aksaru min antaksuru fanu biu bitorofi minha ala masyuah. Hadisnya juga banyak, tetapi oleh mu'alif pengarang kitab ini Imam Nawawi diringkas saja, tidak semuanya dicantumkan karena cukup banyak. Di antaranya yang pertama, ini sebuah riwayat an Amr bin Auf, an Amr bin Auf Amr bin Auf al-Ansori radhiyallahu anna Rasulullah SAW ba'asa. Suatu ketika Rasul itu mengutus Aba Ubaidah. Jadi ada salah seorang sahabat namanya Aba Ubaidah bin Al-Jarrahi radhiyallahu diutus oleh Rasul ila Bahrain, di satu tempat namanya Bahrain. Yati bidis yatiha, kesana untuk menarik pajak ya. Untuk mengambil pajak dari orang-orang Bahrain. Nah, setelah Aba Ubaidah ini melaksanakan tugasnya di Bahrain dalam waktu yang cukup, akhirnya faqaddima si Aba Ubaidah ini pulang kembali. Bimalin, karena dia narik pajak ya pulang dengan membawa harta min Bahrain, dari Bahrain yang banyak. Fasami'atil ansor, maka saat itu orang-orang Ansor, sahabat Ansor yang ada di Madinah sana mendengar kalau Aba Ubaidah yang narik pajak dari Bahrain itu datang. Bikudumi Abi Ubaidah fawafau, maka mereka berkumpul untuk menemui Nabi di dalam acara sholat subuh, sholat al-fajri. Beliau orang-orang ini tadi, sahabat Ansor ini menemui Nabi, mengikuti sholat subuh bersama Rasul di Masjid Nabawi sana. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika selesai sholat bersama Rasul, insarafa,
Fata'aradu, maka setelah mereka buyar dari sholatnya, mereka para sahabat-sahabat ini kemudian menemui Nabi, menemui Rasul. Nah, Nabi sudah tahu hadirin, itu akan terjadi seperti itu. Fatabassama, maka Rasul melihat orang-orang itu tersenyum. Rupanya bukan orang sekarang saja, nggih. Kalau ono BLT apa jenenge itu, masya Allah, zaman Nabi sudah ada orang yang kepingin oleh dan tidak ketinggalan. Nabi begitu melihat sahabat-sahabatnya, fatabassama, beliau tersenyum. Khina ra'ahum sumakola, kemudian beliau bersabda, ad-dhannukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in min al-bahraini. Kau sekalian sudah mendengar rupanya kalau Aba Ubaidah telah datang dari Bahrain dengan membawa banyak harta. Qalu, para sahabat menjawab, ajal itu bala itu na'am, nggih Rasul. Kalau na'am kan cuma iya, kalau ajal atau bala ya nggih ya Rasulullah. Faqala, maka ketika para sahabat tadi mengatakan iya ya Nabi, Nabi kemudian bersabda, absyiru wa amilu ma yasurukum, berharaplah kamu sekalian terhadap apa yang kau inginkan. Tapi sebetulnya kata Nabi, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum. Silahkan berharap, silahkan meminta, tapi sebetulnya kata Nabi, aku itu demi Allah tidak mengkhawatirkan atas kefakiranmu, atas kemiskinanmu. Walakin akhsha antum satad dunya alaikum kama busitat al mangkana qablakum. Justru aku khawatir, kata Nabi, kalau kamu berlebih-lebihan dalam meminta bagian harta pajak ini, nanti kamu akan terlena, akan lupa, akan dicoba oleh Allah yang lebih berat lagi. Justru kamu akan mengalami kehancuran seperti orang-orang yang dulu terjadi sebelum kamu sekalian. Watanafasu, maka berlomba-lomba kamu sekalian, kama tanafasuha, seperti orang-orang dulu juga berlomba-lomba saling menyia-nyiakan harta. Fatuhlikakum kama ahlakum, kemudian Allah menghancurkan atau memusnahkan kamu sekalian. Jadi hadirin, Rasul tidak melarang ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak mau zuhud seperti itu, orang yang takasur, berlomba-lomba banyak mengumpulkan harta, Nabi khawatir kalau akan terjadi kerusakan seperti yang pernah dialami oleh umat-umat atau kaum-kaum terlebih dahulu. Baik, sebelum dilanjut, apa ada yang perlu di wonten? Enggak. Lanjut nggih. Kita lanjutkan yang kedua. Wangan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala jalasa Rasulullah SAW ala mimbar. Suatu ketika Nabi pernah duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, kata Abu Sa'id dan para sahabat yang lain, dan kami duduk di sekeliling beliau. Faqala, maka Rasul bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuhtahu alaikum min zahratid dunya. Nabi bersabda, aku sangat khawatir atau aku sangat mengkhawatirkan kepada kamu sekalian, setelah sepeninggalku nanti kamu akan berlomba-lomba untuk mencari kemewahan kehidupan dunia. Jadi hadirin, Nabi ketika masih ada itu sudah mengkhawatirkan kalau nanti umatnya setelah sepeninggal beliau akan berlomba-lomba untuk mencari kehidupan dunia yang sebanyak-banyaknya, melupakan urusan akhirat. Ini sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyatanya sekarang hadirin, coba bisa kita lihat orang-orang yang berlatar belakang agama, orang-orang agamis,
itu bukan saja dia berlomba-lomba untuk memperbanyak kekayaan dunia, tetapi justru tidak sedikit mereka yang notabene-nya agamis, religi, dia tidak sedikit yang napa istilahnya gampang menghalalkan segala macam cara. Nggih napa nggih? Wallahu alam, kula mboten ngerti jarine ngoten niku, jarine. Bagaimana tentang bisnis haji, bisnis umroh dan lain sebagainya. Banyak orang-orang yang kemudian celaka karena serakahnya terhadap urusan dunia. Ngaten nggih? Mari kita hati-hati. Silakan kaya, silakan banyak harta, tetapi jangan sekali-kali menghalalkan segala cara. Cari dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Halal kaya tidak dilarang hadirin. Memang semuanya sudah ada garisnya masing-masing. Panjenengan pernah dengar ceritanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini hadirin, dulunya dia orang yang fakir, selalu berkekurangan. Terus suatu ketika dia minta, bahasa kita ijazah, doa dari Nabi supaya dia menjadi kaya. Singkat cerita, dia berdoa dan berupaya menjadi kaya betul hadirin. Suatu ketika, nanti ada riwayatnya itu. Suatu ketika Nabi bersabda, orang yang paling dahulu masuk surga itu orang yang miskin tapi beriman. Miskin tapi beriman. Jadi bukan hanya beriman tapi juga miskin. Lah yang kaya, semakin dia kaya semakin lama masuk surganya. Karena masih akan mengikuti proses penghisapan yang luar biasa lamanya. Makanya hadirin hati-hati. Pernah bolak-balik kita sampaikan, orang yang hanya memiliki sebuah kampak yang dia gunakan untuk cari kayu, ternyata itu dihisab di hari akhirat hadirin tidak selesai 40 hari. Padahal satu hari di akhirat itu masya Allah lamanya dibanding hari di sini luar biasa. Ini satu kampak. Lah kalau kaya, lah padahal Abdurrahman bin Auf ini dia kayanya luar biasa karena doanya tadi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini berupaya bagaimana dia bisa menjadi miskin. Suatu ketika hadirin, kurmanya yang banyak itu begitu panen luar biasa, bukan hanya kintal-kintalan, tontonan, wakeh banget, dibusukkan, ben gak payu, ben miskin, karena kan gitu. Tiba-tiba di satu negara tetangga saat itu ada yang kena wabah penyakit yang mungkin kalau di tempat kita ini ya kayak corona sekarang ini. Jadi sakit, ternyata ketika dia tanya kepada tabib yang ahli dalam penyakit itu, tidak bisa sembuh penyakitnya wabah itu kalau tidak diobati dengan kurma busuk. Coba, maka dicari kemana-mana siapa yang punya kurma busuk. Abdurrahman bin Auf ini sudah berupaya untuk memiskinkan diri, mergolek sugeng ning akhirat jadi suwe masuk surganya. Nah ternyata ketika kurmanya sudah menjadi busuk semua, orang yang cari kurma busuk untuk dijadikan obat tadi datang dan ketemu dengan khalifah waktu itu, ditunjukkanlah Abdurrahman bin Auf. Hadirin, rupanya Abdurrahman bin Auf tidak jadi miskin karena kurmanya yang busuk itu malah dihargani berlipat-lipat. Coba, mudah lebih kaya karena sudah garisnya. Awak dewi sing kepengin kaya, suwe ini rambak kaya. Abdurrahman bin Auf yang kepengin miskin malah menjadi kaya. Ini semuanya sudah ada garisnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting sekarang hadirin bukan kaya atau miskinnya. Kaya monggo silahkan, tapi jadikanlah kekayaan itu adalah
kekayaan yang dibawa mati. Lho bisa toh Pak harta dibawa mati? Bisa. Ya caranya bukan mau mati hartanya diuangkan terus uangnya dibawa mati, enggak. Kekayaan kita, materi kita, uang kita dan segala macamnya kita infakkan sejak sekarang. Lah, kita infakkan ini artinya kita titipkan hadirin. Nanti satu saat akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Jadi harta-harta yang kita bawa mati itu dengan caranya seperti itu. Lek berupa uang, apalagi berupa ATM digo mati ya gak ana pun sia-sia. Tapi dengan cara kita titipkan ke fakir, ke miskin, ke panti, ke lembaga-lembaga agama, ke orang yang membutuhkan, semuanya nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah kepada kita. Nah ini artinya membawa harta kita kepada kematian. Jadi orang yang seperti itulah yang tidak akan tertipu, tidak akan merugi, tetapi tetap menikmati kekayaannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tasik asik nggih. Gontek meneh kaya wingi kok. Lanjut apa ada pertanyaan? Lanjut. Belum? Lanjut. Nggih. Yang ketiga. Bener yang ketiga nggih. Wa anhu dan dari Abu Sa'id Al-Khudri mana anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, inna dunya khulwatun. Nah, dunia ini memang selalu terasa manis gitu. Selalu menawan, selalu menggiurkan. Karena itu hadirin tidak jarang manusia yang kalau diajak ibadah dia merasa kok dunianya kurang. Dia rela membelani dunia, mengorbankan ibadahnya, gak Jumatan, direwangi gak Jumatan dalam rangka mencari uang dan seterusnya. Di samping terasa manis, hadiratun, selalu mempesona, selalu menawan, selalu menggiurkan harta itu. Makanya orang itu berupaya sekuat tenaga bagaimana caranya bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Wa innallaha ta'ala, tetapi sayang tidak banyak yang orang ingat bahwa Allah Ta'ala itu mustakhlifukum, akan menguasakan pihak terhadap para itu, wayang dulu, maka kemudian Allah memperhatikan kaifa ta'malun. Jadi kita maksudnya kalau mau menjadi orang yang menguasai banyak harta, Allah berikan kesempatan itu. Tetapi setelah itu Allah memperhatikan bagaimana kaifa ta'malun, kamu menasarufkan, menggunakan harta itu, apakah digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah di jalan Allah atau sebaliknya. Karena itu maka beliau wanti-wanti fattaqud dunya, hati-hatilah dengan dunia. Hati-hati ya. Karena apa? Salah sedikit akan membahayakan. Wattaqun nisaa, dan hati-hati dengan memiliki seorang wanita, istri maksudnya. Karena apa? Tidak jarang manusia yang dipengaruhi istrinya menjadi menyalahgunakan perjalanan hidupnya. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita di tahun 2023 menjadi lebih baik dibanding dengan tahun 2022 ini, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.